Yesus yang mencintaimu dan menyintaiku tanpa syarat, yang mengasihiku dan mengasihimu tanpa batas, dan memberkatimu tanpa sebab. Saudara, di dalam Kristus kita hidup berdasarkan janji-janji Allah yang sudah dilakukannya bagi kita, bukan berdasarkan keadaan atau kondisi atau situasi kita. Saudaraku, kita menemukan ketenangan di dalam dirinya. Siapa dia yang sesungguhnya? Ingat di dalam Keluaran pasal 3:14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Itu artinya kamu duduk saja, Aku yang berperan. Hal ini membawa kita kepada kepenuhan, kepada kemenangan, dan kemitraan dengan Dia. Kita menjadi lebih daripada orang yang menang. Dia memandang kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya hidup dalam kepenuhan Allah yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak mungkin menjalani kehidupan yang mediocre. Itu kehidupan yang biasa-biasa saja di bawah kondisi terbaik. Hidup dalam kepenuhannya membawamu kepada kehidupan yang berada jauh di atas situasimu. Bukan mediocre, apalagi di bawahnya. Sungguh sebuah hubungan yang luar biasa. Dan ini terus menjadi proyek iblis supaya dirimu tidak menikmatinya. Maka dipelintirlah kebenarannya menjadi salah kaprah, yaitu antara lain membuatmu merasa ditolak, membuatmu merasa bersalah, tertuduh, atau tidak layak. Perasaan tertuduh atau terhukum atau condemnation ditanamkan dalam pikiran. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. 2 Korintus 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, itulah yang terus iblis kukuhkan, tancapkan dalam sebagian besar pemberitaan saat ini. Contoh, kamu harus fokus kepada pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Ini kelihatan rohani sekali. Tapi lihat, seperti orang tertawa. Apakah orang tertawa itu perlu disuruh? Dengan standar Allah yang demikian tinggi, kita semua gagal, tidak mampu, dan tidak layak. Sebelum salib, pelanggaran Adam membawa penghukuman kepada semua orang. Roma 5:18 katakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudaraku, sebelum salib, setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dan persembahan apapun tidak mampu membersihkan hati nuraninya.
Imamat 5:17 katakan, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, dengar, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Itu sebabnya Ibrani 9 ayat 9 katakan itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Dan hanya ada satu hal yang mampu membersihkan hati nurani yang jahat atau terus merasa bersalah dan terhukum, yaitu darah Yesus. Ibrani 10:22 terjemahan AMD katakan, jadi marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan yang penuh kepada Allah. Dengan darah Kristus, hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dicuci dengan air yang murni. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kata Roma 8 ayat 1. Dan kita semua gagal, tak mampu, tidak layak. Tidak seorang pun sebenarnya pantas menerima apa yang Allah berikan. Karena itulah hal itu disebut kasih karunia. Ia melayakkan bahkan yang paling tidak layak sekalipun dan mengangkat kita menjadi anak-anak kesayangannya. Haleluya. Hidup yang ditangkap oleh kasih karunia akan merespon dengan mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sedang hidup di bawah Taurat menganggap murah apa yang Yesus Tuhan telah lakukan dan memilih ngeyel ngotot tetap berada di bawah penghukum. Kaulah batu karangku, kaulah benteng hidupku, baringkan semua ke arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, yakin Engkau yang terbaik bagiku. Jadi iblis memelintirnya, membuatmu berpikir mengerjakan keselamatan yang sama dengan mengerjakan untuk diselamatkan. Dan itu salah kaprah. Karya Yesus di kayu salib adalah karya yang sempurna. Tidak diperlukan apapun lagi darimu untuk membuatnya sempurna. Karena korban sempurna Yesus Tuhan, dirimu selamanya sempurna.
Ibrani 10:14 katakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Sebagaimana Yesus, demikianlah dirimu di dunia ini sempurna. 1 Yohanes 4:17 terjemahan TSI katakan, waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin nyata dengan sempurna di antara kita. Oleh karena itu kita tidak takut lagi akan hari pengadilan. Karena sudah terbukti bahwa kita hidup di dunia ini sama seperti Kristus hidup. Tahukah saudara, yang harus saudara kerjakan adalah beristirahat dengan tenang atau rest. Kenapa? Karena akulah aku di dalam diri. Mengerjakan keselamatan yang dimaksud Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 yang dia katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat atau percaya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dimulai dengan membarui pikiran, memandang salib dan karya sempurna Yesus, memandang kemuliaannya dan memperkatakan kebaikan dan kasih karunia-Nya atas keadaan. Kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah-limpah atasmu seiring dengan pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus 1:2 terjemah TSI katakan, karena kalian masing-masing sudah mengenal Allah dan Tuhan kita Yesus, doa saya, Allah akan selalu sangat baik hati kepadamu dan menjagamu supaya hidupmu tenang dalam perlindungannya. Amin. Mengerjakan keselamatan itu berarti menaruh imanmu, percayamu, penerimaanmu pada kemampuan Allah. Akulah aku. Tidak peduli bagaimana keadaanmu yang tampak saat ini. Berarti saudara harus berani keluar dari perahu yang sekarang ini engkau pegang, yang sekarang ini engkau merasa itu melayani Tuhan, dan hanya menunjukkan karya sempurna Allah itu kepada dunia yang rusak ini. Iblis juga memelintir dengan menancapkan di pikiranmu, perlu giat bagi Tuhan untuk kesuamanmu. Saudara, kita tidak sedang ikut kontes ya seperti kayak Abang dan Nona Jakarta untuk paling giat. Allah bukanlah pribadi yang menonton apakah di ibadah minggu dirimu menyanyi atau bertepuk tangan paling keras. Yesus tidak akan memuntahkanmu jika dirimu tidak berdiri dan mengangkat tangan dalam ibadah. Giat yang berasal dari usahamu tidak ada artinya bagi Allah. Roma 10 ayat 2 katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat yang sejati bukan didasarkan atas apa yang dirimu lakukan untuk Allah, tapi dari rasa penghargaan
atas apa yang Allah lakukan untukmu. Apa yang telah Ia lakukan? Apa yang Yesus telah lakukan untukmu? Dengar, Ia telah membuat orang berdosa sepertimu dan sepertiku menjadi orang benar. Haleluya. Tidak ada yang namanya setengah benar. Amin. Saudara adalah umat kepunyaan Allah atau bukan? 1 Petrus pasal 2 ayat 10 katakan, dulu kalian bukan milik Allah, tetapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Dulu Allah tidak mengasihani kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani. Jadi, jika kita menyanyi, kita memuji, kita menyembah, itu bukan supaya kita masuk dalam umat Allah. Kenapa? Karena kita memuji Dia. Itu sebabnya kita adalah umat kepunyaannya. Dan karena Dia yang layak dan patut dipuji. Amin. Itu sebabnya untuk bebas dari jerat salah kaprah ini, saudara, jadikan Yesus Kristus Tuhan itu gembalamu. Ia akan menuntunmu dari depan, sementara dari belakang kebaikan dan kemurahannya mengikutimu seumur hidupmu. Dalam 2 Tawari pasal 6 ayat 4 terjemahan FIYH, dan sekarang ya Tuhan Allah, biarlah orang-orang kudus-Mu bersukacita atas segala kebaikan-Mu. Mazmur 23 ayat 1. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya Mazmur 34 ayat 8 katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya, saudara. Amin.